Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus 3, coach-nya adalah Suryanti, yang berperan sebagai Koci Alwin, pengamat Bu Maya. Pada kasus 3 ini menceritakan tentang rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar tanpa buku teks. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan coaching untuk kasus 3 ini. Kita mulai ya Pak, Bu. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum Pak Alwin. Tumben pagi-pagi mukanya kusut gitu. Padahal kan sekarang masih awal bulan loh. Nggak mungkin, rasanya tak mungkin kalau masalah duit ya Pak ya. Waalaikumsalam Bu Suri. Bu Suri bisa aja. Tapi sebenarnya saya punya sedikit masalah nih Bu Suri. Semalam saya kepikiran terus mendengarkan. Saat ini jujur saya butuh seseorang yang bisa mendengarkan cerita saya. Nah, kebetulan saya bertemu dengan Bu Suri. Apakah Ibu bersedia membantu saya? Oh, tentu bisa Pak. Nah, sebaiknya kita cari tempat yang nyaman dan rileks agar Bapak dapat lebih leluasa menceritakan masalah Bapak. Masalah yang Bapak hadapi tanpa khawatir ini akan didengar oleh pihak yang tidak Bapak inginkan. Bagaimana kalau kita ngobrol di UKS saja? Karena tidak ada yang akan mengganggu pembicaraan kita nantinya. Oh, boleh saja, Pak. Asal Bapak senang, apapun akan saya lakukan untuk Bapak. Mari kita segera ke ruang UKS sekarang. Nah, wah ternyata ruang UKS ini memang lebih tenang ya Pak Alwin. Namun sebelumnya saya ingin tahu terlebih dahulu apa tujuan dan harapan Pak Alwin dari apa yang akan kita diskusikan nantinya. Begini Bu Suri, saya berharap setelah saya ngobrol dan diskusi dengan Ibu, saya dapat solusi dan mengatasi masalah yang saya hadapi dengan baik. Oke Pak. Baik Pak, semoga saya bisa membantu Bapak. Nah, sekarang coba Bapak ceritakan sebenarnya ada apa sih Pak? Sampai Bapak kelihatan murung dan nampak uring-uringan hari ini. Begini loh Bu Suri, kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas. Setelah supervisi tersebut, pengawas menegur saya karena tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Saya menggunakan sumber lain seperti internet, YouTube, dan artikel-artikel lain yang saya anggap lebih mudah dimengerti siswa. Pada saat itu saya juga belajar yang saya gunakan sudah sesuai dengan kurikulum. Ternyata Pak Pengawas tidak terima. Oh, begitu ya Pak ya. Berarti sudah sesuai kurikulum ya Pak. Nah, apakah sudah disampaikan kepada pengawas bahwa sumber belajar yang Bapak gunakan sudah mengacu pada kurikulum? Sudah Bu Suri, saya sudah berusaha menjelaskan alasan mengapa saya tidak memakai buku teks. Saya katakan bahwa sumber belajar bisa saja dari sumber lain, tak hanya buku teks semata. Sudah betul sebenarnya, Pak.
bahwa sumber belajar bisa diperoleh dari sumber belajar lain selain buku teks, dan tentunya penggunaannya ada yang lebih mudah digunakan. Coba, apa yang menyebabkan Pak Pengawasnya marah dan tidak terima dengan sumber belajar yang Bapak gunakan? Sepertinya Bapak pengawas itu tersinggung karena beliau menyarankan kepada saya untuk menggunakan buku teks. Namun saya tetap melanjutkan menggunakan sumber belajar lain seperti PPT. Waktu Bapak Alwin bicara dengan pengawas, ngomongnya benar nggak? Kalau menurut saya sudah benar sih Bu, karena meskipun menggunakan sumber belajar lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum. Iya sih, benar juga. Tapi kira-kira pernyataan Bapak sampai membuat pengawas tersinggung atau mungkin nada bicara Bapak ya yang kurang pas kali ya. Coba Bapak ingat-ingat lagi. Oh, mungkin nada bicara saya kali Bu Suri terlalu tinggi, atau cara bicara saya yang kurang pas. Ya, mungkin saat itu saya kaget ketika sumber belajar yang saya gunakan dipandang salah dan tidak sesuai. Mungkin secara refleks saya menyampaikan alasan saya dengan nada bicara yang kurang berkenan di hati pengawas. Oh, begitu ya Pak Alwin ya. Coba sekarang yang Bapak inginkan apa nih dari masalah Bapak ini? Saya mau minta maaf tapi bingung caranya bagaimana karena saya tadi menggunakan sumber belajar lain sementara pengawasnya harus pakai buku teks. Jadi yang pertama ingin Bapak lakukan apa ya tadi? Tadi Bapak mau minta maaf begitu ya Pak Alwin? Kira-kira siapa nih yang bisa bantu Bapak untuk meminta maaf kepada pengawas? Sepertinya Bapak kepala sekolah, karena sepertinya kepala sekolah dan pengawas kelihatan akrab begitu. Oh iya ya, iya sih Pak. Kalau dilihat dari hubungan kedekatan, pengawas itu memang lebih dekat dengan kepala sekolah. Nanti Bapak mau ngomong apa dengan kepala sekolah? Pastinya saya akan menjelaskan kronologi kejadian pada saat supervisi itu. Saya pengen kepala sekolah membantu memfasilitasi saya untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada beliau, dan saya juga memahami dan menyadari kekeliruan saya tentang perlunya menggunakan buku teks. Oke, itu benar, bagus sekali rencana Bapak. Kemudian ada lagi tidak rencana lain kalau semisal kepala sekolah sudah menyampaikan permohonan Bapak tadi kepada pengawas. Kira-kira Bapak menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya kapan ya, Pak? Insya Allah secepatnya Bu. Nanti ketika saya Oh, sudah selesai mengajar di kelas, saya berencana langsung menemui kepala sekolah. Terima oh kasih begitu Bu ya, Pak Suri ya. telah mendengarkan cerita saya. Oh, baik Pak. Sama-sama ya Pak. Semoga setelah diskusi kita ini, semoga dengan begitu masalah Bapak yang Bapak hadapi bisa diselesaikan dengan baik. Tetap semangat ya Pak. Dan jika sudah ada perkembangan, kapanpun Bapak bisa ngobrol lagi dengan saya. Baik, terima kasih Bu Assalamualaikum Suri. Pak Alwin. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menanggapi atau memberikan komentar untuk kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Suri yang memakai model Tirta. Untuk tujuan dalam menyampaikan tujuan, menurut saya Bu Suri sudah menyampaikan tujuan dengan jelas pada awal pembukanya. Kemudian identifikasi, untuk memberikan identifikasi, menurut saya Ibu Suri sudah sangat aktif memberikan tanggapan dan umpan balik terhadap rekan sejawat ya, kasus Bu Suri dengan rekan sejawat. Kemudian untuk
rencana aksi. Nah, untuk rencana aksi, Ibu Suri juga sudah sangat bagus dalam mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Karena menurut saya komentar-komentar dari Bu Suri atau dialog dari Bu Suri dengan Pak Alwin kemarin sudah sangat mewakili untuk rencana aksi tersebut. Kemudian yang terakhir dari segi tanggung jawab. Nah, dari tanggung jawab Ibu Suri juga sudah sangat baik dalam mengcoaching sehingga mampu membuat komitmen berbasis Tirta. Nah, itu saja komentar dari saya untuk Ibu Suri dalam hal penyampaian coaching model Tirta. Terima kasih. Terima kasih Bu Maya atas komentarnya. Sama-sama Bu Suri.